Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini jumpa lagi dengan kita di Janturan Misteri Nusantara. Ya sebenarnya mohon maaf, kita ini selama ini bukannya kita vakum, tetapi karena faktor banyak kegiatan dari rekan-rekan kita sehingga Janturan Misteri Nusantara bisa hadir kembali malam hari ini. Oleh sebab itu kami di sini memohon dukungan daripada segenap pemirsa dimanapun berada dan juga rekan-rekan subscriber untuk tetap mendukung channel Janturan Misteri Nusantara. Malam hari ini Janturan Misteri Nusantara kedatangan tamu, yaitu rekan-rekan kita sendiri. Di sini ada Mas Dani dan juga Mas Priyo, yang mana Mas Dani dan Mas Priyo ini nanti akan menanyakan perihal tentang pusaka ya. Iya, Betul. Oke. Namun sebelum itu kita kenalan dulu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Harus sehat dong. Mas Priyo sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana ya? Apa yang mau diceritakan ini? Apa yang mau ditanyakan kira-kira ini? Mas Dani, Mas Priyo apa ini kira-kira? Untuk ini Om, untuk apa? Perihal ya satu suro. Oh. Yang dimaksud dengan bulan Seruan itu gitu. Oh gitu. Kan kalau Seruan itu biasanya ada tradisi. Bagi orang Jawa khususnya mungkin ada ritual-ritual tertentu atau memang hari sakral atau Oh bagaimana? begitu ya. Jadi gini ya. Bulan Suro atau bulan Muharram ini bagi kita umat muslim itu terus terang saja kita kenal sebagai tahun baru ya, tahun baru Islam. Cuman bagi sebagian besar di daerah-daerah tertentu apalagi tanah Jawa itu memang bulan ini disakralkan. Makanya bulan-bulan seperti ini itu ada istilah seperti penjamasan pusaka, kemudian syukuran, yang mana semuanya itu adalah sebagai media wujud syukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mereka diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Jadi di bulan ini tuh ibaratnya kita apa ya? Memasuki tahun baru itu kita bersyukur gitu loh atas apa yang sudah diberikan kita selama ini. Jadi seperti itu sih intinya. Cuman kalau di beberapa tempat di daerah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, biasanya memang mereka itu ada kegiatan-kegiatan khusus seperti mungkin bagi mereka yang istilahnya itu punya pusaka, biasanya itu dimandiin gitu kan, atau dijamasin seperti itu. Itu sebenarnya sebagai bentuk media apa ya, sebenarnya itu hanya sebagai media eh, rasa syukur gitu atas anugerah yang maha kuasa terhadap benda-benda tersebut. Karena benda-benda ini nih bukan berarti disembah, tidak. Artinya gitu, ini kan peninggalan zaman kerajaan-kerajaan dulu, iya kan? Dan peninggalan ini memiliki karakteristik yang unik-unik. Makanya keris itu ada yang coraknya beda-beda seperti itu. Nah di bulan Suro ini mereka membersihkan, menjamasi sebagai wujud bentuk daripada cinta terhadap budaya. Jadi ini ada kaitannya dengan seni sih sebenarnya. Tapi semuanya itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Intinya wujud syukur aja sih sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi kayak gitulah Mas Dali dan Mas Priyo. Untuk terkait mungkin penjamasan masalah terkait dengan mungkin ada peninggalan leluhur kita seperti Iya. keris atau apa, kita kan sebagai anak muda mungkin belum paham tentang budaya atau tentang hal-hal mistik begitu. Oh, Mungkin iya. kalau kita sebagai orang awam mungkin memikirkan hal-hal begini mungkin hal mistik di saat Iya. bulan Suro ini orang tua kami yang mempunyai peninggalan seperti keris-keris atau peninggalan dari leluhur kami, kadang orang tua kami itu ada kayak ritual khusus. Itu apakah kadang kalau sebagai kita anak muda memikirkan itu atau memang musyrik atau itu memang sudah menjadi adat istiadat dari leluhur kita zaman dulu itu. Ya, jadi gini ya, sebenarnya itu kalau kita berbicara tentang keris atau tombak, itu sebenarnya adalah senjata ya, senjata perang yang digunakan pada zaman kerajaan dulu kala. Kemudian berjalannya waktu,
keris-keris ini ibaratnya sudah dimakan oleh waktu ya. Ya. Nah, dan itu turun temurun sampai saat ini. Nah, karena barang ini dibilang barang lama, ya kan, sudah mungkin usianya sudah berabad-abad bahkan ratusan tahun, ya kan. Itu sudah masuk kategori yang namanya pusaka, seperti itu. Pusaka adalah barang yang sebenarnya pusaka itu adalah barang yang memiliki nilai sejarah. Nah, cuman yang mungkin dimaksud oleh Mas Priyo tadi itu adalah eh, ketika orang itu mungkin punya keris atau punya tombak atau sejenisnya ya. Nah, itu mereka itu kadang tidak tahu, apalagi anak-anak generasi muda zaman sekarang kan. Jadi mereka punya keris peninggalan bapaknya itu peninggalan dari kakek neneknya, dan itu juga peninggalan dari leluhurnya. Nah, jatuh ke anak cucunya yang saat ini dan mereka itu nggak tahu. Mungkin mereka tahunya dari YouTube atau mungkin tahunya dari cerita orang, dan mereka mau melakukan ini mereka takut gitu loh. Takutnya apa? Nanti dibilang nih, wah ini musyrik nih, Ya. ini penyembah keris ini ya kan. Nah, mungkin itu yang dimaksud ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya gini, keris itu adalah warisan budaya leluhur ya, warisan senjata peninggalan zaman perang, zaman kerajaan dulu. Nah, kalau sekarang kita perangnya nggak pakai keris lagi, kita pakai senjata dan ada aturan-aturan khusus kan. Nah, benda-benda ini kan dibikin oleh empu. Nah, zaman dulu itu otomatis kalau kita berpikir, wah, sekarang mungkin pandai-pandai besi udah bagus semua ya. Zaman dulu itu kan masih betul-betul tradisional dan Iya. manual kan. Nah, anehnya benda-benda ini masih ada sampai saat ini gitu. Ada yang mungkin beberapa sudah keropos, ada yang beberapa masih utuh, iya kan. Dan anehnya ini kok bisa utuh, padahal sudah usia sudah sekian tahun gitu. Nah, kemudian kalau kita melakukannya apakah musyrik atau tidak? Tidak dong, tidak dong. Kenapa saya katakan tidak? Karena kita kembali ke budaya, ya, kita budaya. Jadi tujuan dari membersihkan keris, memandikan keris ini bukan kita itu terus nyembah kerisnya, tidak. Jadi gini, ini peninggalan leluhur kita yang kita rawat. Jadi keris itu kalau tidak kita rawat dengan baik, otomatis dia akan karatan. Ketika dia karatan, dia akan korosi, maka besinya akan habis. Nah, kalau besinya habis ya udah, iya kan, nggak ada lagi sejarah, nggak ada lagi cerita, iya kan. Ya, jadi seperti itu, makanya kenapa orang Jawa itu memiliki keris, kemudian keris itu dijamah setiap bulan Suro. Itu istilahnya dimandikan, kadang pakai media kembang, Ya. ya kan. Ya, kenapa Habis dia itu, ini puncaknya itu Suro? Kalau hari-hari biasa tuh bisa nggak gitu? Kayak umpamanya sebulan sekali, 3 bulan sekali. Sebenarnya itu gini, sebenarnya itu bisa. Jadi perawatan pusaka itu dilakukan kapan saja, bulan apa saja bisa. Cuman kembali lagi, ya kan, masing-masing daerah itu memiliki karakteristik budaya, dan itu harus kita hargai itu, ya kan. Nah, kalau di Jawa sana memang bulan Suro memang sangat disakralkan, puncaknya seperti itu. Jadi ibaratnya kita memasuki tahun baru lah, ya kan. Jadi kita mandi bersih, kita berdoa kepada Sang Pencipta, terima kasih atas berkah barokah yang diberikan selama ini. Kemudian mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita akan lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kemungkinan saya juga masih belajar sih ya. Jadi kemungkinan pusaka-pusaka ini kenapa dijamah sih, kenapa harus dimandiin, dirawat dan segala macam di bulan Suro, intinya adalah menghargai warisan budaya leluhur, ya kan? Filosofinya adalah pusaka ini peninggalan leluhur, kemudian air kembang tadi itu, air itu untuk membersihkan segala sesuatu yang kotor, dan kembang itu kan istilahnya filosofinya wangi kan. Ya. Nah, jadi tujuannya agar peninggalan budaya-budaya leluhur kita ini tetap lestari, ya, seperti itu. Makanya kadang pusaka dimandikan itu ada tahapan-tahapannya. Jadi istilahnya tidak cuma air kembang saja, tidak. Jadi biasanya itu direndam dengan air kelapa apabila kerisnya itu karat gitu. Jadi direndam dengan air kelapa sampai karatnya itu lepas, ya kan. Kemudian dicuci pakai air jeruk.
ketika masih ada karatnya lagi direndam lagi gitu. Nah setelah itu kalau sudah bersih betul ya, kemudian dijemur, dikeringkan, ya kan. Ketika sudah kering baru diwarangi. Nah supaya apa? Supaya menjaga istilahnya itu keris tersebut tidak gampang karatan, tidak rusak. Dan pamornya atau ibaratnya tuh ukiran yang di dalam keris itu akan keluar dengan sendirinya. Nah inilah kehebatan empu zaman dulu. Kalau kita pikir kok bisa gitu ya. Dan kemudian media yang digunakan pun itu bukan besi sembarang, karena ada campuran besi, nikel sama apa namanya ini? Meteor. Nah itu. Ini yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi tujuan daripada penjamasan pemandikan keris itu bukan untuk menyembah keris, tetapi menghargai warisan budaya leluhur seperti itu. Jadi nggak usah takut. Berarti kalau dibilang warisan leluhur itu keris sudah beratus-ratus tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun juga. Iya. Otomatis bisa. Kadang kita melihat di sosial media, kadang ini yang kayak betul-betul dirawat dengan baik, diurusi dengan baik, apalagi di saat bulan Suro ini. Kadang kita berpikiran gini, apakah barang itu memang di dalamnya itu ada isinya? Kita yang anak muda yang awam ini kadang kan berpikiran gitu. Kadang orang tua kami melakukan ritual seperti itu, kadang kita sebagai anak muda yang belum mengetahui itu takut. Saat takutnya kenapa? Di saat kita tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kami, di saat kami nantinya mungkin orang tua kami sudah tidak ada, kami dikasih peninggalan leluhur kami itu, kami yang tidak bisa merawatnya, apakah akan berdampak kepada diri kami atau keluarga kami juga itu? Ya, jadi begini, pusaka warisan leluhur berupa keris ataupun tombak ini biasanya memiliki energi, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa saya katakan demikian? Jadi gini, pusaka berupa keris ataupun tombak ini kan dulu sejarahnya itu kan dipakai untuk perang, iya kan, dipakai untuk perang. Otomatis yang namanya perang kan pasti senjata ini digunakan untuk sebagai media buat melukai orang, bahkan membunuh orang, nah iya kan. Nah di sini pastinya berefek lah. Nah makanya ada beberapa keris pusaka yang memang digunakan betul untuk senjata perang, tapi ada beberapa pusaka juga yang istilahnya itu zaman kerajaan dulu itu dijadikan media spiritual untuk menetralkan aura negatif yang ada di kerajaan tersebut, seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Makanya tadi Mas Priyo mengatakan bahwa keris ini ada energi negatif, ada energi yang positif, ya kan? Atau istilahnya ada jinnya atau bagaimana. Ya. Makanya kadang orang punya keris itu banyak sekali yang dia tidak paham ketika dia punya keris, ya kan? Warisan dari leluhurnya ditaruh aja di lemari. Nah, tiba-tiba mereka duduk gitu. Kemudian pada saat malam hari kayak ada orang yang jalan. Kemudian kayak ada yang tiba-tiba itu toki-toki pintu, dibuka ternyata nggak ada orang, ya kan. Kemudian ada suara-suara yang istilahnya sifatnya aneh, tanda kutip aneh gitu kan, kayak suara-suara misterius gitu kan. Nah ternyata apa? Ternyata bersumbernya dari keris ini. Karena sebelum ada keris aman-aman aja, tapi setelah ada keris ini kok sepertinya tuh kayak aneh begitu rumah itu, ya kan. Seperti ada, ya itu ada yang saya katakan, ada hal-hal aneh yang terjadi. Nah berarti keris ini memiliki energi yang sifatnya tuh bisa positif bisa negatif. Ya. Oh ya kebetulan Om, saya ini ada bawa contoh keris, tapi saya nggak tahu nih kerisnya Mana? Coba. ada apa? Misalnya jenisnya apa? Ya, jenisnya apa? Energinya gitu. gimana? Terus Ada kan yang tidak apa tidak fungsinya. kebetulan apa, kan gitu. ini kan bulan Suro. Nah, Bingung mau apa kayak yang Cara- sebelumnya ya untuk Karena mandikan kami yang tinggal di di kota. sejarahnya kerisnya dari mana? Peninggalan orang tua dulu ya. ini Om Coba lihat. bisa Coba lihat. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini udah lama nih keris ini berarti ya. lumayan juga itu. Lumayan lama ya. Ya ini kalau keris ini kita lihat ini dari segi warangkanya ini warangkanya ini warangka kayu timoho nih. Ya. Timun itu Kayu timoho ini Kayu apa? termasuk salah satu kayu langka sih dia. Ini.
yang terdapat di pedalaman saya juga sih kurang terlalu paham ya, tapi jenisnya ini jenis kayu Timor ini Masalahnya sudah lama saya sudah simpan. lama sekali ya. Kayaknya nggak pernah dimandikan, Seperti itu. dirawat Jadi gitu. nggak paham ya, nggak Iya, paham. hanya Ya, baik. ditaruh di lemari. Ya, jadi gini, keris ini ada tata caranya ya. Jadi kita bukan kita nyembah keris tidak. Ya. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya itu keris ini kita taruh di belakang, ya kan? Disekel itu di belakang seperti itu. Kemudian pada saat mencabut itu juga ada tata caranya gitu. Jadi nggak main cabut aja tidak gitu. Jadi biasanya kayak gini ya kan. Nah kayak gini. Ini yang kita tarik itu adalah warangkainya gini. Nah, jadi ini bukan dalam kerisnya. bukan. Kemudian kita salami, ya kan? Kita buang ke arah sebelah kanan, kita salami. Assalamualaikum gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kalau kita mau lihat dari kerisnya Mas Dani ya, ini kerisnya sangat bagus sekali. Ini kalau dilihat dari kerisnya sangat tua sekali sih ini. Ini mungkin masuk era-era Tuban kalau nggak salah ini. Iya. Itu udah lama ya. Udah lama sekali ini udah beberapa yang korosi ini ada karakter ini kan. Ini udah beberapa yang karakter ini. Keropos. Nah, keropos dia. Ini kenapa? Karena nggak dirawat. Gitu. Jadi tujuan dari penjamasan, kemudian pewarangan adalah tujuannya adalah supaya keris ini tidak keropos, gitu loh. Supaya keris ini dia istilahnya tetap utuh dan dia tidak apa namanya itu tidak karatang, tidak cepat rusak. Makanya itu tujuannya itu dijamas itu seperti itu. Bukan buat kita sembah-sembah tidak. Nah, jadi keris ini kalau dilihat dari pamornya, ya keris ini Mas Dani lihat ya. Kalau dilihat dari segi pamornya ini, dia memiliki pamor udan emas. Filosofinya adalah siapapun yang memiliki pusaka ini pasti akan selalu dapat rezeki. Gitu. Nggak tahu asalnya dari mana, tapi yang jelas itu filosofinya begitu. Pamor udan emas, ibaratnya itu hujan emas gitu. Oh, hujan. Ya, jadi filosofinya seperti itu rezeki. Artinya itu kita mungkin kita jualan, kita usaha, kita dagang. Nah ini istilahnya itu sebagai media untuk apa ya istilahnya membuat kita semangat lah. Nah kemudian tanpa kita sadari rezeki itu akan selalu ada. Bukan berarti dari keris ini tidak, tapi dari yang maha kuasa. Iya. Seperti itu. Tapi kalau nggak dirawat gitu, apakah masih berfungsi tuh energinya? Oh gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara ke energi ya, semua benda-benda yang bertuah itu pastinya memiliki energi. Pastinya memiliki energi. Nah, cuman ya itu tadi saya katakan apa namanya tuh, kalau bisa ya kita rawat, artinya itu supaya tidak korosi. Nah kalau energinya, kita bicara masalah energi lah ya. Ini kita kembali ke pamor. Kalau pamornya ini udah emas, otomatis energinya positif untuk kerezekian. Artinya siapapun yang memiliki pusaka ini dipastikan filosofinya adalah orang itu pasti dia akan apa ya, diberi kemudian dia akan semangat gitu. Dia akan semangat. Ini diburu banyak orang ini Mas. Ini terus terang ini pengusaha-pengusaha atau apa ini bagi orang yang ngerti loh ya, ini dicari, diburu banyak orang. Kenapa? Karena keris ini memiliki pamor udan emas. Jadi seperti itu. Nah, Soalnya selama ini cuman disimpan aja. disimpan gitu. kadang kalau lagi iseng ya sudah buka lihat. Aduh, Oh ya, terus kalau kan seperti perawatan, kalau misalkan digosok minyak itu pakai minyak apa? Oh gitu. Iya. Ya. Ini kalau kita lihat ini kan sudah karat ya. Iya. Ini biasanya ini kita rendam dulu pakai media air kelapa. Jadi kita rendam dulu pakai air kelapa. Air kelapa biasa itu. Berapa lama kira-kira itu? Ya paling tidak sekitar 1 malam. 1 malam. 1 malam kita rendam, nanti kan otomatis karat-karatnya itu akan lepas. Nah, habis itu mulailah kita gosok pakai sikat ya kan, pakai kuas itu. Iya. Pelan-pelan kita singkirkan karatnya. Nah setelah itu kita keringkan. Kalau memang betul-betul sudah karatnya udah nggak ada, kita keringkan, baru kita kasih minyak. Minyak yang kita gunakan adalah minyak yang non alkohol. Ibaratnya mau menggunakan minyak wangi aroma melati atau cendana silakan aja. Yang penting dia tidak ada campuran alkohol di situ.
Orang dulu malah menggunakan minyak apa? Minyak kelapa malah. Ya minyak goreng itu minyak kelapa untuk mencegah terjadinya korosi. Jadi tujuannya sebenarnya hanya itu sih. Terlepas daripada energi, ibaratnya gini. Kalau kita bicara energi itu sebagai media kepercayaan diri sih. Kalau misalnya Mas Dani ini pakai sepeda motor, ya kan? Motor nih. Dengan pakai mobil Fortuner kira-kira lebih percaya diri yang mana? Fortuner lah. Nah, gitu kan? Pede. Lebih pede kan? Iya. Nah, ibaratnya kalau Mas Dani punya pusaka yang memiliki pamor dan emas, pastinya Mas Dani akan lebih percaya diri lagi. Oh, dia ada efeknya ke Ada, tanpa kita sadari itu ada. Begitu. Kenapa? Oh, saya punya pusaka ada pamornya udah emas, iya kan? Berarti kan kita tersugesti itu. Iya. Bahwa rezeki dari mana saja pasti ada. Nah, jadi sebenarnya wujud daripada pamor-pamor itu tadi sebagai media energinya seperti itu. Jadi seperti itu sih. Oh iya, kan selama ini kan cuman taruh di lemari. Iya. Karena saya takutnya itu seperti Kita masukkan dulu ya. Iya. Nah, masukannya juga sama. Jadi disalamin dulu, salam, kemudian warangkanya yang kita turunkan. Warangkanya. Jadi ini kita taruh sini dulu. Ini bagus ini. Ya. Jadi gimana tadi yang bertanya? Kan selama ini kan saya simpan di dalam lemari. Iya. Mau taruh di luar, takut seperti bahasa om sebelumnya nanti dibilang sirik, makanya kebanyakan saya simpan di lemari. Oh gitu. Jadi kembali lagi ya, artinya itu gini. Syirik dan tidak syirik itu kembali ke hati nurani kita. Artinya kalau benda ini kita melihat sebagai wujud daripada kebudayaan, daripada kesenian, ya kan? Ini kan keris ini kan hasil karya daripada seorang empu, ya kan? Sehingga kita lihat kok bisa ada pamornya, ya kan? Kemudian diberikan warangka yang begitu bagus. Ini kan kalau kita lihat kan seninya bagus. Nah, artinya kita melihat pusaka ini dari segi seninya, iya kan? Dan ini adalah warisan budaya daripada leluhurnya Mas Dani misalnya, ya kan? Nah, otomatis nggak ada dong yang namanya musik. Sekarang kita lihat aja, sambil contoh ya kan, kayak patung-patung, kemudian kayak lukisan yang mereka gantung-gantung itu. Nah, itu yang dilihat apanya? Keindahan kan? Nah, itu. Jadi nggak usah takut. Kecuali kita nyembah-nyembah, nah itu boleh kita takut. Intinya ya, apapun agama kita, ya kita jangan pernah lupa untuk beribadah sesuai dengan agama kita. Kalau kita Muslim, ya jangan pernah kita ninggalkan yang namanya fardu, sholat fardu, ya kan? Intinya di situ. Ini sebelumnya juga Ah, saya juga ada bawa entah ini keris, juga dibilang bentuknya bukan seperti keris, cuman saya dulu pernah dikasih sama orang tua. Nah, cuman dulu kalau orang tua sih sering ya seperti itu. Kalau selain bulan Suro itu seperti Jumat Kliwon, iya. Jumat Kliwon itu Diminyakin, ini, gitu. diminyakin, dibakarin kemenyan itu. Betul. Iya, Kalau iya, orang tua iya. saya Jawa tuh jadi bakarin kemenyan. Nah, jadi ini disimpan kalau di rumah dulu disimpan di ini om, kayak di kamar sendiri. Nah, Oh, di jadi saat disendirikan. disendirikan, di saat saya untuk dipegangin ini untuk pegangan, entah orang tua bilang untuk pegangan saya juga kurang tahu. Nah, mungkin karena setiap harinya saya nggak pernah buka. Kok bentuknya beda ya? Iya, makanya saya bilang ini Nah, keris atau lain bukan, sekali saya ini kurang tahu. dia. Ini makanya coba izin saya lihat dulu. Jadi kita bisa melihat ya, Mas Dani dan Mas Priyo ya. Ini bentuknya beda kan? Iya. Beda. Yang satu dia Lurus. lurus Banyak keris keris. ya kan, yang satu ini seperti tombak, Iya. ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan seninya luar biasa. Iya kan? Iya, betul. Coba ini kalau kita panjang di tembok, kita lihat indah nggak? Indah. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara sudut pandang kita melihat benda-benda seperti ini. Nah, izin Mbak Priyo tak buka dulu ya. Ini bukanya sama juga. Nah, nih, ini kan. Nih. Jadi kalau ini Mas Priyo ya, ini masuk kategori tombak. Namanya tombak banyak angkrem. Banyak angkrem. Nah, ini filosofinya adalah banyak angkrem ini banyak, tahu banyak itu angsa itu.
Nah, iya kan. Jadi kalau kita pelihara angsa di rumah, itu kalau ada orang malam lewat atau pagi dia biasanya bunyi nggak gitu? Iya. Bunyi kan. Nah, jadi filosofinya ini untuk jaga rumah. Ini kalau orang-orang tua dulu. Jadi tumbak banyak anggrek ini untuk jaga rumah. Dipercaya katanya yang memiliki benda ini insya Allah terhindar dari yang namanya maling. Jadi ketika ada orang punya niat jelek mau maling itu, dia tuh seakan-akan tuh apa ya, kayak mau masuk ke rumah kita tuh tiba-tiba malas gitu. Kayak dia mau masuk ke rumah kita itu tiba-tiba dia ngantuk bisa tertidur. Nah ini, jadi ini namanya tumbak banyak anggrek. Ini langka, ini udah tua banget. Nah kayak ini kita lihat ini kan ini masih utuh sih. Cuma kalau kita mau melihat ini udah karatan juga. Karatan hilang. Ini nggak dirawat juga ya? Iya, dirawat. Dikasih minyak. Biasanya kalau orang Jawa ya, orang Jawa biasanya cuma dikasih minyak, Iya. kadang dikasih kembang dibakarin kemenyan Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi gini. Kenapa dibakarin kemenyan? Kenapa dikasih minyak atau dikasih kembang? Sebenarnya semua itu sebenarnya sebagai media perwujudan, ya kan? Kepada yang Maha Kuasa bahwa pusaka ini itu dianggap memiliki kekuatan mistis tertentu. Gitu. Orang zaman dulu itu kan boleh dibilang mereka belum mengerti yang namanya agama, iya kan? Jadi yang mereka tahu mungkin pusaka ini memiliki kesaktian misalnya kan. Ya udah warisan turun temurun seperti itu yang mereka pahami gitu. Nah setelah mereka pahami semuanya, ternyata tidak ada yang salah. Kenapa? Jadi gini, kemenyan itu adalah ketika dibakar itu kan wangi. Nah ketika dibakar kemenyan itu wangi, mereka kan berdoa kan, menggunakan mantra Jawa. Sebenarnya itu berdoa kepada Sang Pencipta. Ya contohnya misalnya itu ya mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan adanya media seperti ini ya kan, mereka selalu terlindungi dari orang-orang yang memiliki niat jelek. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi, nah kalau kembang itu ya itu tadi, dikasih kembang itu ibaratnya sebagai media wewangian, karena zaman dulu nggak ada minyak. Nah, jadi dikasih kembang itu karena mereka menghargai hasil karya daripada leluhur kaum zaman dulu. Sebenarnya sih itu saja sih sebenarnya gitu. Kalau minyak ya tujuannya supaya tidak korosi, jadi intinya seperti itu. Nah, ini sama, ini harus direndam juga. Saya nggak pernah dibuka juga karena kita kadang takut. Takut Ada. ya. Ada yang aneh. Takutnya membuat kita belum tahu ini namanya keris kah atau apa, Ya, terus jadi ini sebagai keris beda ini nama. namanya tombak ya, tapi karena wujudnya ini kayak angsa nih, kalau dilihat ini kan kayak angsa nih. Jadi dinamakan tombak banyak anggrek seperti itu. Jadi sekarang Mas Budi udah paham kan? Nah, kemudian tombak ini harus gimana kan perlakuannya? Saya pikir jadi gini, kita melihat hal-hal semacam ini nih, ya kita melihat sebagai media warisan budaya gitu, ya kan, yang harus kita jaga. Dan jaganya dengan cara apa? Dengan cara ya kita rawat dia, kita minyakin, ya kan. Kemudian kalau lihat karatan itu ya kita rendam, kita mandiin supaya dia tidak korosi. Jadi biar tetap lestari lah budaya leluhur gitu. Kalau kita bicara masalah energi, kembali lagi. Kalau energi itu sebenarnya dari bentuk pusaka ini kan banyak angker. Filosofinya banyak itu kan angsa itu kan peka terhadap gerak-gerik manusia. Nah, jadi kalau dilihat dari segi energinya positif. Ini sangat bagus ya. Gitu. Tetapi semua ini ya kan hanya media. Selebihnya itu tetap kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang perlu kita takutin. Jadi nggak usah ada orang bilang wah harus punya keris tuh harus gini. Iya, nggak usah. Kalian nanti kalau punya keris begini harus dirawat begini, Nah, biar begini. Jadi karena kurangnya informasi Ya. sehingga anak-anak muda sekarang nggak paham. Jadi tujuan dari perawatan pusaka itu adalah supaya tidak korosi, supaya besinya itu tetap terjaga sehingga anak cucu kita nanti istilahnya itu bisa Melestarikan.
melestarikan, meneruskan, jadi biar ada sejarah cerita. Iya. Gitu. Nah sekarang kita lihat ini kan perbedaannya kan kelihatan sekali, ya kan. Nah ini kalau misalnya sudah nggak ada, ya udah kita nggak tahu lagi, ya kan. Jadi anak cucu kita sudah nggak ngerti mana tombak, mana Nggak keris, ada yang tahu gitu. lagi, makanya tujuan di bulan Suro ini kenapa diadakan penjamasan bagi beberapa suku tertentu di daerah-daerah tertentu kayak Tanah Jawa, yang tujuannya adalah untuk tetap menjaga peninggalan-peninggalan leluhur ini supaya awet. Intinya seperti itulah. Ya, kan? Kalau kita berbicara sudah masuk ke dalam dunia mistik, energi dan lain sebagainya, itu lain cerita lagi kalau itu. Tapi intinya ini semua adalah anugerah kebesaran ilahi. Kok bisa empu-empu zaman dulu itu bisa bikin sebagus ini, ya kan? Berarti kan empu-empu zaman dulu diberikan anugerah kepintaran oleh Yang Maha Kuasa, iya kan? Nah, konon juga katanya zaman dahulu kala itu kalau bikin pusaka itu nggak sembarangan, jadi Ada ritual khususnya. ada ritual khususnya. Jadi Mungkin mereka puasa dan lain sebagainya. mungkin dengan alat yang lengkap sekarang juga saya nggak bisa buat kayaknya ini. Nggak susah, tidak susah. Iya, Padahal kan sekarang zaman sudah modern, Susah. kan nggak bisa buat saya. Ya mungkin bisa sih banyak. Jadi kalau pusaka dulu itu dengan pusaka sekarang itu bagus-bagusan pusaka Iya. sekarang. Iya, betul. Iya kan? Karena kenapa? Dunia udah modern, udah canggih kan. Tapi filosofinya berbeda Beda dengan dong, beda. dengan Kalau keterbatasan pusaka alat zaman kalau dulu. pusaka sekarang itu istilahnya namanya pusaka kamardika. Artinya pusaka yang istilahnya itu pusaka baru. Jadi seperti itu, Mas dari Rosprio, ya. Jadi mari kita bersama tetap menjaga warisan budaya leluhur, ya kan. Siap. Nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh, Iya. jangan. Artinya pusaka-pusaka ini tetap kita jaga, ya kan. Dan tetap kita tidak meninggalkan ajaran sesuai dengan agama kita. Agama, siap. Jadi ini adalah bagian dari budaya, bagian dari seni budaya leluhur kita yang harus kita jaga. Siap. Jadi nggak usah takut dibilang musyrik apa, nggak usah takut. Kecuali mungkin masnya menyembah berhala, oke lah kita dibilang musyrik kan. Jadi seperti itu sih. Jadi mulai sekarang, kalau bukan kita sebagai generasi penerus, kapan lagi? Jadi buat rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun Anda berada, di sini saya ingin mengajak buat kalian semua yang mungkin dari tanah Jawa, dari tanah Toraja, ataupun dari daerah Kalimantan, atau bahkan dari daerah Papua sendiri, marilah kita sebagai generasi muda yang cinta budaya, yang bisa melestarikan budaya. Jadi kita nggak usah takut lah untuk dikatakan musyrik atau apa, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kalau kita takut, maka istilahnya itu budaya-budaya kita akan hilang, dilekan oleh waktu, iya kan? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi benda-benda seperti ini, marilah kita belajar untuk melihat benda-benda seperti ini bukan dari segi mistis, tapi dari segi seni. Nah, karena ini bagian dari warisan leluhur budaya kita, ya kan? Oleh sebab itu, rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun saja Anda berada, mari kita bersama-sama kita lestarikan peninggalan budaya leluhur kita jaga peninggalan budaya leluhur kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya tahu ceritanya dan tidak ada wujudnya. Malah diklaim negara lain. Malah diklaim negara lain. Loh. Iya benar. Itu yang sering kali terjadi seperti itu kan. Jadi mungkin begitu aja penjelasannya Mas Rio, Terima Mas kasih Dani. banyak. Terima kasih juga Om Iya, sudah Iya, sudah menjelaskan menjelaskan. banyak hal tentang keris dan budaya Ya, kepada kita. intinya gini, kita itu semua masih belajar ya, termasuk saya juga belajar. Jadi marilah kita belajar tentang budaya, ya kan. Marilah kita belajar tentang seni, ya kan. Karena semua itu adalah kreativitas yang diciptakan jauh sebelum kita lahir, ya kan. Contohnya kayak gamelan, ya kan. Gamelan kan udah dari dulu. Iya. Nah, kayak tifa, suling tambur di Papua ini itu kan udah dari dulu, ya kan. Oleh sebab itu mari kita mempelajari budaya, mari kita lestarikan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Oke, mungkin begitu saja untuk rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara malam hari ini. Bincang-bincang kita mungkin sampai di sini aja dulu ya. Saya minta untuk
kita semuanya pada malam hari ini tuh saya ingin mengajak rekan-rekan Janturan Misteri Nusantara dimanapun saja Anda berada, mari kita lestarikan budaya kita supaya tidak dilekang oleh waktu, supaya anak cucu kita nanti bisa tetap mengerti dan tahu tentang warisan budaya leluhur kita. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel Janturan Misteri Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel kita, yaitu Janturan Misteri Nusantara. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.